اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين حاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات rahimani wa rahimakumullah. Merupakan syukur yang besar kepada Allah tabaraka wa taala, rasa terima kasih yang besar, syukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di saat kita dikumpulkan di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu Baitullah, rumah Allah, dan tidak ada tempat yang lebih baik daripada itu. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik belahan bumi adalah masjid-masjidnya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi merupakan ciri-ciri dan indikasi bahwa kita ingin menuju yang terbaik di negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Huda wan Nabiyul Mustafa, yang telah berjuang untuk menegakkan agama Allah, agama rahmatan lil alamin di permukaan bumi. Dan perjuangan itu bukanlah perjuangan yang ringan. Banyak rintangan yang beliau hadapi, akan tapi beliau hadapi dengan penuh kasih dan sayang. Sebagaimana yang telah kita pelajari dari biografi Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kita lupakan hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda di dalam hadis yang riwayatnya hasan dari Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak pandai bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka mengawali muqaddimah ini, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada siapapun yang Allah pasti tahu walau saya tidak tahu, telah memberikan sumbangsih untuk terwujudnya acara ini. Tentu dimulai daripada perizinan, dimulai daripada persiapan, undangan dan yang lainnya. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha tahu. Dan kita berterima kasih kepada siapapun, terutama pemerintah daerah Rokan Hulu yang telah memberikan kesempatan untuk kita duduk di Baitullah untuk mendengarkan sebahagian daripada ayat-ayat Allah dan sebahagian daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku, mendengarkan pemaparan tadi, saya sebenarnya ingin duduk sampai jam 11. Biarlah saya mencatat apa yang disampaikan sebagai murid, karena sesungguhnya apa yang tadi disampaikan itulah dia Islam. Mungkin kelebihan saya hanya hafal sebahagian ayat dan sebagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang poin-poin rahmatan lil alamin yang ada di dalam agama Islam. Mungkin hanya itu, tidak lebih. Adapun inti-inti materi saya simak dari awal, dari Masya Allah, dari pembawa acara sudah menyampaikan inti materi. Setelah itu dilanjutkan oleh beliau Bapak Kasat Intel, dilanjutkan oleh beliau dari Kodi, Masya Allah tabarakallah. Dan saya mencatat apa yang mereka sampaikan. Dan pada dasarnya semua kita umat Islam tahu dan mengerti bahwa agama kita agama rahmat. Pertama, Allah, Rabb yang kita ibadati. Setiap hari yang pertama kita baca dari namanya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya umat al-Islam, ya umat Muhammad, setiap hari kita membaca Al-Fatihah yang diwajibkan Allah di dalam salat.
Apa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, dengan nama Allah Ar-Rahim yang maha penyayang. Maka agama ini adalah agama Allah, yang sifat Allah adalah maha pengasih dan maha penyayang. Oleh karena itu agamanya adalah agama kasih dan sayang. Dikarenakan Allah telah menyayangi kita dengan kasih sayang yang luar biasa. Yang kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita melebihi kasih sayang siapapun yang pernah kita rasakan dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Dan Nabi SAW pun memiliki sifat yang sama. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, maknanya adalah dari jenis manusia. Allah tidak kirim kepada kalian wahai manusia kecuali manusia. Allah tidak kirim kepada kalian malaikat, tapi dari jenis kalian, yaitu dari jenis manusia seperti kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi Rasul itu sesuatu yang berat mendera kalian. Sesuatu yang berat mendera kalian, maka Rasul akan merasakan hal yang tidak nyaman di dalam dirinya. Harisun alaikum. Sifat berikutnya, Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamak segala kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau adalah orang yang sangat penyantun dan sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Inilah Rasul kita. Lihat sifat-sifatnya yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Saudaraku, saudariku, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Izinkan saya menggunakan waktu yang telah diberikan untuk memaparkan beberapa poin. Yang pertama tentang beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bahwa agama Islam adalah agama kasih dan sayang. Di poin yang kedua, kita akan berbicara tentang bukti sejarah bahwa apa yang diajarkan oleh agama Islam telah dibuktikan di dalam sejarah peradaban manusia. Dan di poin yang ketiga, kita akan berbicara tentang antara Islam dan umat Islam. Dan yang terakhir adalah himbauan dari hati yang paling dalam. Ini poin-poin yang akan kita lewati. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik untuk kita berbicara. Fa'aqul wabillahi asulu wa ajul. Poin yang pertama adalah Islam adalah agama rahmat. Beberapa ayat, beberapa hadis dari Al-Quranul Karim, daripada hadis-hadis Nabi SAW Al-Karim, yang semuanya menunjukkan bahwa agama ini adalah agama kasih dan sayang. Pertama, di dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai rahmat lil alamin. Yang ada di dalam Al-Quranul Karim, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, wahai Rasul, melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Ini menunjukkan bahwa diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena Allah ingin merahmati kita. Dan ayat tadi telah dibacakan oleh pemateri sebelum kita, walillahil hamd, dan itu adalah kaidah terbesar dalam agama Islam. Ketahuilah bahwa agama Islam sangat mengagungkan keamanan dan mengajak manusia semuanya untuk mewujudkan keamanan itu. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan nikmat aman adalah di antara nikmat terbesar Allah yang Allah berikan kepada manusia. Baca firman Allah di dalam Al-Quran yang insya Allah semua kita atau mayoritas kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Demi kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka adalah melakukan perjalanan safar
di musim dingin dan di musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada Allah pemilik Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makan sehingga mereka tidak lagi lapar, wa amanahum min khauf, dan Allah yang telah membuat mereka aman dari ketakutan, aman dari rasa takut. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, dan para ulama menyampaikan, di sini Allah menyebut dua nikmat besar yang diberikan Allah tabaraka wa taala kepada manusia. Pertama, alladzi at'amahum min ju', karena Allah tabaraka wa taala telah menyiapkan makanan di permukaan bumi yang serba lengkap, sehingga semua kebutuhan manusia tercapai dengan makanan itu. Tak ada orang yang tidak mendapatkan rezeki daripada makanan yang telah disiapkan Allah tabaraka wa taala di permukaan bumi. Hanya saja manusia yang sering lupa bahwa itu ciptaan Allah untuk dirinya. Kebanyakan manusia ketika makan karena merasa lapar, namun di hatinya tidak hadir ketika dia makan rahmat Allah yang luar biasa yang Allah siapkan untuknya. Tidak ada satu butir nasi pun yang bukan ciptaan Allah untuk diri kita. Tak ada satu lembar daun pun yang kita makan yang bukan ciptaan Allah untuk diri kita. Tak ada sepotong daging atau sepotong ikan pun yang kita makan yang bukan ciptaan Allah untuk kita. Inilah yang Allah katakan, alladzi at'amahum min ju'. Allah yang telah memberikan makan kepada mereka sehingga mereka tidak lagi lapar. Ini nikmat yang pertama yang Allah sebutkan, nikmat besar, dan tidak ada kehidupan yang bisa kita jalani kalau Allah cabut nikmat makanan ini. Dan yang kedua, nikmat besar yang Allah sebut, wa amanahum min khauf. Allah telah membuat mereka aman, telah memberikan keamanan sehingga hilang rasa takut. Dan ini nikmat Allah yang berikutnya di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menginginkan kepada kita bahwa ingat bahwa aman yang engkau dapatkan adalah anugerah Rabbmu, pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadamu. Para ulama mengatakan nikmat aman lebih penting daripada nikmat kenyang. Nikmat aman lebih penting daripada nikmat kenyang. Karena nikmat kenyang hanya sesaat, paling dalam satu hari 3 kali, paling dalam satu hari 5 kali, dan kalau sudah sampai 6-7 kali, insya Allah banyak penyakit karena terlalu banyak makan. Namun nikmat aman dibutuhkan manusia setiap menit, setiap detik, setiap perjalanannya kemanapun, di rumah, di kantor, di jalan, di pasar, di masjid, dimanapun. Maka para ulama mengatakan nikmat aman lebih besar daripada nikmat makan. Nikmat keamanan lebih besar daripada nikmat makanan. Dan itu kita rasakan. Itu kita rasakan. Dan itu kita hayati sebenar-benarnya sebagai rahmat dan anugerah Allah tiada tara. Dengarkan apa yang dikatakan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asbaha minkum, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, wajidan quta yaumih. Di dalam riwayat lain, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Rasul Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai 3 kenikmatan dunia yang Rasul katakan, seandainya 3 ini Anda miliki, maka seolah-olah seluruh nikmat dunia telah berkumpul padamu. Engkau telah memiliki seluruh kenikmatan dunia, manakala engkau memiliki 3 nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Apa saja nikmat itu? Yang pertama, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih. Barang siapa di antara kalian yang di pagi hari sehat walafiat jasmaninya. Ini nikmat pertama. Dan kita yang hadir di sini sekarang ini, Masya Allah, tabarakallah, kita lihat wajah-wajah yang sehat, jasad-jasad yang sehat, dan semoga Bapak Kapolres dan yang lainnya yang sedang sakit, dan kaum muslimin yang sakit dan yang lainnya yang sedang sakit, kita doakan semoga disembuhkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah
Rabbul Izzati wal Jalalah, sebagaimana kata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika kita telah mendapatkan kesehatan, itu adalah nikmat yang sangat besar yang kita dapatkan dari Allah tabaraka wa taala. Dan Nabi kemudian mengatakan yang kedua apa? Yang kedua, aminan fi sirbih. Dia aman di tempat tinggalnya. Dia aman di tempat usahanya. Dia aman di tempat beraktivitasnya. Dia aman di rumahnya, aman di kantornya, aman di tempat usahanya, aman di jalannya. Ini nikmat yang kedua yang dikatakan oleh Nabi SAW dari 3 nikmat dunia. Allah lagi-lagi Nabi menyebut keamanan. Nabi menyebut keamanan sebagai nikmat besar yang harus kita sadari sebagai nikmat besar, yang harus kita yakini bahwa itulah 3 pilar nikmat terbesar di permukaan bumi. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga kata Nabi SAW, indahu qutu yaumih. Dia memiliki makanannya untuk hari itu. Dia punya makanan untuk hari itu. Hari itu saja. Kenapa? Hari esok untuk hari esok. Hari esok difikirkan hari esok. Yang hari ini ada makanannya untuk dia makan. Dia makan, istrinya ada makanan. Kemudian untuk anak-anaknya ada makanan. Maka 3 nikmat ini adalah 3 nikmat terbesar yang Nabi SAW katakan, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Kalau 3 ini sudah ada pada diri kita, sudah terkumpul untuk kita seluruh kenikmatan dunia. Subhanallah. Kalau kita ingin merasakan kenikmatan dunia, jangan cari di mana-mana, jangan cari kemana-mana, cari di 3 poin ini. Apakah kita sehat? Berarti 1 pilar terbesar nikmat sudah kita miliki. Apakah ada makanan untuk hari ini? Ada. Negeri kita luar biasa subur untuk tempat di mana Allah meletakkan makanan yang kita cari, yang kita garap, yang kita hasilkan. Dan kemudian yang ketiga, aman. Ini dia nikmat-nikmat Allah yang sangat besar. Ketika Nabi SAW mengatakan besar, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jujur, karena seluruh kenikmatan dunia akan sirna kalau 3 ini tidak tercapai. Atau salah satunya saja tidak tercapai. Jangankan ketiga-tiganya, 1 tidak tercapai, seluruh kenikmatan dunia hancur. Apa guna harta dan tahta kalau tidak sehat walafiat? Apa guna sehat walafiat? Apa guna harta melimpah ruah kalau tidak ada makanan yang akan dimakan untuk hari ini? Dan apa makna dari makanan yang menumpuk dan kemudian kesehatan yang luar biasa kalau selalu takut, dihantui ketakutan, setiap saat ada kemungkinan nyawanya melayang dan dia tidak pernah merasa aman? Maka itu adalah kehancuran. Di sini garis bawahi bahwa nikmat aman adalah bagian daripada nikmat terbesar. Bahkan dia adalah 3 pilar nikmat dunia yang dikatakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu adanya, pindah kita kepada poin yang kedua, bahwa Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk mewujudkan keamanan itu. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mewujudkan keamanan. Banyak kaidah-kaidah syariat yang bisa kita pelajari dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya Allah dan Rasulnya memerintahkan kita agar menciptakan keamanan. Sebenarnya kalau agak sedikit kita ingatkan saudara-saudara kita, saudara-saudari kita kaum muslimin, di dalam agama Islam kaidah-kaidah keamanan itu sangat banyak. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyuruh kita untuk mewujudkan keamanan sangat banyak. Demi Allah, pencipta langit dan bumi, demi Allah, pencipta kita semuanya, andai satu hadis yang disampaikan Nabi SAW dalam wujud keamanan, untuk mewujudkan keamanan, mau seluruh kita mengamalkannya, maka tidak akan ada lagi yang namanya kekerasan, maka tidak akan ada lagi yang namanya kriminal, maka tidak akan ada lagi yang namanya
apapun yang bersifat kekerasan dan yang lainnya, apapun yang bersifat, satu hadis cukup, satu hadis. Tapi dengan syarat kita amalkan. Karena permasalahannya adalah dalam permasalahan pengamalan, bukan dalam permasalahan kaidah syariat Islam. Mari kita lihat satu hadis yang saya katakan tadi, hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, dan perhatikan apa yang tadi saya katakan. Seandainya semua kita mengamalkannya, maka aman negeri kita. Apa hadis itu? Hadis itu berbunyi, perkataan Rasul kita, sabda Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar-benar Islam adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya, dan selamat orang lain dari kejahatan tangannya. Ini hadis, di atasnya berdiri seluruh keamanan dunia. Bahwa dirimu wahai muslim, dirimu wahai manusia, seandainya engkau mengamalkan hadis ini, maka lisanmu tak akan pernah menzolimi siapapun. Dari mana datangnya kriminalitas? Bahwa tanganmu tak dibolehkan menzolimi siapapun. Dari mana datangnya pertengkaran, permusuhan, perkelahian, pembunuhan, dan yang lebih besar daripada itu? Subhanallah. Cukup satu hadis ini, dari hadis Rasul Allah, utusan Allah yang Allah utus ke permukaan bumi. Seandainya umat Islam, seandainya kita bangsa dan negara, dari Sabang sampai Merauke mengamalkannya, aman urusan kita semuanya. Aman urusan semuanya. Tetangga tidak akan lagi menzolimi tetangga, sahabat tidak akan lagi menzolimi sahabat, rakyat tidak akan lagi, dan seterusnya tidak akan lagi. Kita yang sedang bertransaksi tidak akan menzolimi orang lain dengan tangan kita, catatan yang disalahkan, yang kemudian dipalsukan dan semacamnya. Terjadi pertengkaran, terjadi pembunuhan setelahnya, karena terjadi hal yang beraneka ragam dari kriminalitas disebabkan penzoliman. Maka satu kaidah, itu baru satu kaidah dari kaidah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita lihat bagaimana Islam benar-benar agama Allah, benar-benar agama yang luar biasa. Kaidah berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita memberikan mudarat kepada orang lain, dan melarang kita memberikan mudarat kepada diri kita sendiri. Hadisnya Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat ke orang lain, tidak boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri. Pengharaman untuk menebar darar dan mudarat kepada orang lain, bahkan kepada diri sendiri. Walaupun sampai kepada titik memberikan mudarat kepada diri sendiri dengan ibadah dan ketaatan, haram hukumnya. Jangankan memberi mudarat kepada diri sendiri dengan maksiat, memberikan mudarat kepada diri sendiri dengan ibadah dan ketaatan yang berlebihan, haram hukumnya. Sahabat Nabi yang mulia Abu Darda terlalu rajin ibadah sehingga mata beliau bengkak, sehingga tubuh beliau mengurus, keluarga beliau tidak terurus, saking rajin ibadahnya. Kemudian Nabi SAW, kemudian saudara beliau Salman Al-Farisi mengunjunginya dan melihatnya dalam keadaan seperti itu dan menasihati, wahai Abu Darda, Islam bukan seperti ini. Matamu punya hak untuk engkau tunaikan haknya, jasadmu punya hak untuk engkau berikan haknya, keluargamu punya hak untuk engkau tunaikan hak mereka kepada mereka. Maka berikan hak setiap yang punya hak dari dirimu, berikan hak itu kepadanya. Jangan zalimi dia, jangan paksa mata untuk selalu bangun, jangan paksa tubuh untuk selalu bangun. Dia butuh istirahat. Ketika disampaikan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, shadaqa Salman. Telah benar apa yang dikatakan Salman. Kalau menzolimi diri sendiri dengan ibadah dan ketaatan, suatu yang dilarang oleh agama Islam, apalagi menzolimi orang lain.
apalagi menzalimi orang lain. Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Nabi SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. 3 kali, saudaraku. Nabi SAW bersumpah dengan nama Allah dan mengatakan tidak beriman. Ketika ditanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa orang yang seperti ini yang kau katakan demi Allah tidak beriman? Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Kata Nabi SAW, "Man la yu'minu jaruhu bawa'iqah." Orang yang tetangganya tidak aman dari kelakuan jahatnya. Orang yang tetangganya tidak aman dari tindakan jahatnya. Tindakan buruknya, tetangganya tidak aman dari tindakan buruknya. Subhanallah. Inilah agama kita. Inilah agama yang mengajak kepada persaudaraan, kedamaian, ketentraman, yang mengajak kepada kasih dan sayang. Dan itu tidak hanya untuk manusia. Hadis tadi telah dibacakan oleh saudara kita di dalam muqaddimah bahwa agama Islam menyuruh kita merahmati hewan. Kalau hewan saja disuruh rahmati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manusia berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada itu untuk dihormati, untuk disayangi, untuk dirahmati. Hadis yang tadi telah dibacakan, riwayat Imam Muslim, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah." Kalau ingin menyembelih hewan, maka berbuat baiklah dalam penyembelihan. Cara berbuat baik bagaimana? Wal yuhidda ahadukum syafratah, itu pisau harus ditajamkan, karena hewan kesakitan kalau disembelih dengan pisau yang tidak tajam. La ilaha illallah, agama yang mulia. Agama rahmatan lil alamin, merahmati hewan. Wal yuhidda ahadukum syafratah, kalau ingin menyembelih, pisau harus ditajamkan terlebih dahulu. Wal yurih dzabihatah, agar dia memberikan rehat kepada hewan sembelihannya. Dia memberikan rehat kepada hewan sembelihannya, tidak teraniaya, tidak terzolimi. Suatu hari Nabi SAW lewat di depan seorang sahabat yang hewan sudah diletakkan di bawah dan diinjak dengan kakinya dan sedang mengasah pisau. Kata Nabi SAW, "Atudhiquhu mautatain?" Apakah engkau akan memberikan 2 kematian kepada hewan sembelihanmu? Nabi marah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang masih mengasah pisau di depan hewan sembelihannya. Karena jangan kira bahwa hewan itu tidak paham bahwa dia akan disembelih. Hewan itu walaupun dia adalah hewan yang menurut kita makhluk tidak berakal, Allah memberikan kepadanya akal sesuai dengan kemampuannya. Sehingga hewan kelihatan takut ketika melihat pisau. Hewan kelihatan takut ketika melihat hewan sejenisnya disembelih. Dan itu sesuatu yang sangat nyata di dalam perjalanan kita, apalagi di saat Idul Adha. Karena hewan punya akal sesuai dengan kadar yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kadar itu jauh kita di atas manusia di atas mereka. Namun mereka punya akal sebatas kemaslahatan hidupnya. Maka ketika dia diinjak dan dia melihat orang yang menginjaknya mengasah pisau, Rasul marah dengan mengatakan, "Atudhiquhu mautatain?" Apakah engkau akan merasakan 2 kematian kepada hewanmu? Kematian pertama dia melihat kita sedang mengasah pisau, kematian kedua kematian yang sebenarnya. Kalau begini agama Allah, kalau begini syariat Allah, kalau begini yang mulia syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana mungkin yang tadi dikatakan bahwa agama ini agama keras? Anda tidak ingin berbicara panjang lebar karena sudah terlalu panjang lebar dibeberkan. Tidak mungkin. Agama yang Allah turunkan ini adalah agama yang radikal. Bahkan agama Islam memerangi siapapun yang merusak di permukaan bumi. Siapapun yang merusak diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 103, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard." Sesungguhnya balasan
bagi orang-orang yang memerangi hukum Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di permukaan bumi. Membuat kerusakan dan membuat onar di permukaan bumi. Diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Balasan bagi mereka, an yuqattalu. Bisa saja hakim menyuruh mereka untuk disingkirkan dari permukaan bumi dengan dihilangkan dari permukaan bumi dengan dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum. Potong kaki dan tangan mereka, kata Allah di dalam Al-Quran. Dan ini bahagian daripada kaidah bahwa agama Islam memerangi semua yang membuat kerusakan di permukaan bumi, karena bumi ini milik Allah dan tidak boleh dirusak. Ma'asyiral muslimin, ini poin yang pertama. Poin ayat-ayat dan hadis-hadis dalam syariat Allah, dalam agama Allah, bahwa agama Allah mengajarkan rahmatan lil alamin. Melangkah kita kepada poin yang kedua, bukti sejarah. Bukti sejarah. Apa yang ada di dalam agama Allah, apa yang ada di dalam Al-Quran, dan apa yang ada di dalam hadis Nabi SAW bukanlah isapan jempol belaka. Nabi Muhammad SAW telah mempraktekkan apa yang Allah bawa, apa yang Allah inginkan. Mari saudaraku, saudariku, saya ingin membawa Anda mundur jauh ke belakang sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW ke permukaan bumi sebagai utusan Allah. Di sana perperangan antar kabilah berpuluh-puluh tahun tidak pernah selesai. Di sana kezoliman merajalela, di mana si kuat semena-mena, si miskin pun teraniaya. Di mana di sana manusia diperbudak, dizolimi semena-mena, dipukul, diperlakukan tidak manusiawi, termasuk juga kaum wanita. Kaum wanita benar-benar teraniaya di zaman itu. Pertama, tidak diinginkan kelahirannya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab. Kalau seseorang ayah mendapatkan kabar gembira anak lahir, ternyata yang lahir anak wanita, terlihat wajahnya hitam, menahan emosi karena dapat berita lahir anak perempuan. Lalu kemudian dia sembunyi-sembunyi dari manusia, menghindar supaya tidak terlihat, lalu mulai berpikir, ayumsikuhu ala hun, apakah dia tetap pelihara anak perempuannya ini walau dirulung kehinaan keluarganya, am yadussuhu fit turab, atau dia kubur saja hidup-hidup di dalam tanah. Ini nasib wanita sebelum datangnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita bahwa di saat dahulu sebelum Nabi kita datang, seorang lelaki bisa saja punya 20 orang istri, 18 orang istri, 12 orang istri. Dan ketika suami itu mati, meninggal dunia, meninggal dunia, anaknya berhak mewarisi ibunya. Anaknya berhak mewarisi istri ayah-ayahnya, istri-istri ayahnya. Karena wanita pada waktu itu bukanlah sesuatu yang dipandang di dalam peradaban manusia. Datanglah Nabi kita tercinta dengan agama kita yang mulia, agama Islam. Apa yang terjadi setelah itu? Manusia-manusia yang awalnya berperang dan berperang bagaikan saudara. Wanita-wanita yang diinjak-injak harkat martabatnya, diangkat sehingga hampir sama dengan pria. Diletakkan di posisi yang sangat mulia, persis di bawah kaum laki-laki sedikit, sebagai pendamping kaum pria dalam menjalani roda kehidupan di permukaan bumi. Tetap kaum laki-laki adalah pemimpin yang diletakkan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan pemimpin ini disuruh mengasihi dan menyayangi kaum wanita dengan mengatakan lutfan bil qawarir, berlemah lembutlah engkau kepada kaca-kaca, gelas-gelas kaca yang mudah pecah. Maksudnya adalah kaum wanita. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik suami, sebaik-baik suami adalah suami yang paling penyayang kepada istri dan anak-anak dan keluarganya. Dan saya adalah orang yang paling penyayang kepada istri dan anak-anak saya. Diletakkan persis, diangkat derajat wanita yang demikian hancur
kemudian diangkat setinggi-tingginya oleh agama Allah yang mulia. Dan tidak ada lagi setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi pertengkaran apapun antara suku-suku yang ada. Ini di kota Mekah, demikian juga di kota Madinah, hal yang sama terjadi. Aus dan Khazraj, yang mereka adalah kabilah asli orang Ansar, dahulunya pertempuran tiada henti. Pertengkaran tiada henti, pembunuhan tiada henti. Namun datang Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, semua mereka berubah menjadi saudara. Dan muhajirin, kaum muslimin yang dibawa oleh Nabi bersama Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah, yang awalnya mereka tidak ada hubungan saudara apapun, menjadi orang yang akrab, bagikan bahkan lebih akrab daripada orang yang adik beradik. Ansar mengatakan kepada saudaranya muhajirin, saya punya 3 rumah, saya punya 2 rumah, pilih mana salah satu rumah yang kamu inginkan, ambil untukmu, yang kau tinggalkan adalah untukku. Ansar mengatakan kepada muhajirin, aku memiliki 2 kebun, lihat kebun mana yang kau inginkan saudaraku. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persaudaraan, tidak ada hubungan kecuali kehubungan bahwa mereka sama-sama orang yang beragama Islam. Lihat tuh saudaraku, ada 2 kebunku, kebun kurma tentunya. Mana di antara 2 kebunku yang engkau inginkan, ambil, sisa yang ada adalah untuk diriku. Oleh karena itu Allah kekalkan di dalam Al-Quran kejadian yang luar biasa ini, yang sejarah dunia tidak akan pernah sanggup untuk mengulangnya kembali. Siapa orang yang merelakan kebunnya? Siapa orang yang akan merelakan rumah yang telah dia bangun? Dipilih sesuka orang yang memilihnya dan sisanya untuk dia. Demi Allah, untuk saudara kita sedarah pun belum tentu kita berani melakukannya. Inilah agama rahmat. Inilah agama Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, membuktikan bahwa dengan datangnya agama Islam terwujud perdamaian dunia. Kemudian Islam semakin besar, kedamaian Islam semakin besar, dibawa oleh khalifah Rasul Allah tabaraka wa ta'ala setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan penduduk-penduduk negeri yang dipimpin oleh mereka yang zalim, rakyat mereka menulis surat kepada pemimpin kaum muslimin, datanglah ke negeri kami, datanglah ke sini, tebarkan keadilan kalian di sini, tebarkan keamanan kalian di sini, karena di sini kami dizalimi, karena di sini kami tidak diperlakukan secara manusiawi, karena di sini kami tidak diperlakukan secara adil. Surat-surat itu datang kepada khalifah kaum muslimin. Sadarkah kita itu? Bahwa dahulu kala mereka rakyat yang dizolimi meminta umat Islam untuk datang dengan keamanannya, datang dengan perdamaiannya, datang dengan keadilannya, yang semua itu adalah wujud daripada agama mereka. Kalaulah bukan karena agama, tak akan ada yang bisa menyatukan hati manusia. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam masalah ini, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau engkau infakkan seluruh yang ada di permukaan bumi ini untuk menyatukan hati manusia, kau tidak akan sanggup melakukannya. Walakinnallaha allafa bainahum, hanya Allah yang bisa menyatukan hati mereka. Hanya Allah yang bisa membuat mereka berkasih sayang. Kumpulkan manusia, curahkan seluruh harta dunia, tak akan bisa membuat si fulan akan senang dengan si fulan. Si fulan akan ridho dengan si fulan. Si fulan tidak akan iri kepada si fulan. Si fulan tidak akan ingin menyakiti si fulan. Si fulan tidak akan hasad kepada si fulan. Itu tidak akan ada. Bahkan harta adalah penyebab utama datangnya iri. Harta adalah penyebab utama datangnya dengki. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau semua isi bumi engkau infakkan untuk menyatukan hati manusia, kau tidak akan sanggup melakukannya, kata Allah. Walakinnallaha allafa bainahum, hanya Allah yang telah menyatukan hati mereka. Lihatlah antara kita dan Anda tak ada hubungan saudara apapun, akan tapi kita bersaudara. Kita seolah-olah sudah akrab, kita seolah-olah sudah lama bertemu. Ini ikatan hati yang tidak akan bisa melakukan kecuali Allah, pemilik hati dan pencipta hati manusia. Oleh karena itu, hati yang tidak diiringi di dalamnya kecintaan kepada Allah dan tidak ada di dalamnya rahmat Allah, tidak akan bisa untuk saling memberikan kedamaian, ketentraman kepada saudaranya.
Bahkan kasih sayang yang sangat besar, kasih sayang yang tiada tara yang ada di dalam hati Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan itu semuanya karena Allah. Lemah lembutnya Nabi kita yang tidak bisa lagi kita pungkiri sejarahnya, Allah katakan itu karena Allah merahmatimu wahai Rasul. Itu karena Allah merahmatimu wahai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, engkau bisa berlemah lembut. Kalau bukan karena rahmat Allah, maka tidak bisa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Disebabkan rahmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu, dengannya engkau bisa berlemah lembut kepada manusia. Disebabkan rahmat Allah yang Allah berikan kepadamu wahai Nabi, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebabkan rahmat Allah yang telah Allah letakkan di dalam hatimu, lintalahum, engkau berlemah lembut kepada manusia. Sifat lemah lembutmu yang luar biasa kepada manusia datang dari rahmat Allah yang Allah letakkan di hatimu. Tahukah kita bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dianiaya, dicaci, dimaki, dilempari, namun beliau hanya membalas dengan kebaikan, beliau hanya membalas dengan doa. Tahukah kita bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dicaci maki oleh orang Yahudi di kota Madinah, dan beliau adalah pemimpinnya ketika itu. Di kota Madinah, seorang lelaki Yahudi buta di pasar, dari pasar-pasar yang ada di kota Madinah, selalu menyampaikan cacian makiannya kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia mencacinya? Di saat Nabi Muhammad datang di hadapannya membawa makanan dan menyuapkannya dengan penuh lemah lembut. Yahudi itu berkata, "Saudaraku, sahabatku, tahukah engkau cerita Muhammad terkini? Cerita Muhammad teraktual, si pendusta itu?" Terus dia mencaci Nabi Muhammad SAW, dan Nabi menyuapkan lelaki buta itu dengan suapan yang lemah lembut. Berkata para sahabat, tidak bertambah cacian makian manusia kepada Nabi Muhammad, melainkan bertambah kasih sayang Nabi Muhammad kepadanya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suatu saat Abu Bakar bertanya kepada putrinya Aisyah, istri tercinta Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, apa pekerjaan Rasul yang belum aku lakukan?" Kata Aisyah, "Suapi lelaki Yahudi di tengah pasar. Buatkan makanan untuknya dan suapkan dia." Akhirnya Abu Bakar membuatkan makanan dan pergi ke pasar mencari ciri-ciri lelaki yang ada di pasar yang buta itu. Lalu dia mulai menyuapkan. Padahal Rasulullah SAW sudah wafat. Lelaki itu berkata, "Saudaraku, kemana saja engkau selama ini, temanku? Sudah berapa hari ini engkau tidak ada dan tidak datang ke sini membawa makanan untukku. Mari kita duduk di sini, kita bercerita tentang Muhammad pendusta. Muhammad yang mengira dirinya utusan Tuhan." Dan Abu Bakar mulai menyuapkan perlahan, tapi akhirnya Abu Bakar tidak bisa menahan diri. Tangannya bergetar, jiwanya bergetar, nabinya dicaci dan dimaki. Dan Nabi dia memberikan makanan kepada lelaki itu. Akhirnya suapannya yang kasar membuat lelaki tua ini sadar bahwa ini bukan sahabatnya yang biasa. Lalu dia kemudian tidak mau makan dan mengatakan, "Siapa kamu? Kamu bukan sahabatku yang biasanya. Sahabatku begitu lembut." Suapannya tidak sama dengan suapan dirimu. Abu Bakar berkata, "Dia telah meninggal." Lelaki itu menangis dan berkata, "Kapan dia meninggal?" Kata Abu Bakar, "Belum beberapa hari ini dia telah meninggal." Tahukah engkau siapa engkau caci dan maki dan menyuapi dirimu? Yang menyuapi dirimu adalah orang yang kau caci itu, yang engkau maki itu. Bagaimana mungkin kekerasan dinisbatkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin kekerasan dinisbatkan kepada agama Allah yang rahmatan lil alamin? Setelah Rasul meninggal dunia, kepemimpinan dilanjutkan oleh khalifah kaum muslimin Abu Bakar 3 tahun,
Umar 10 tahun, Uthman 13 tahun, Ali bin Abi Thalib 5 tahun. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dua superpower dunia telah menjadi keharibaan umat Islam. Dan ketahuilah, saking amannya negeri, ketahuilah saking amannya daerah, ketahuilah saking amannya yang telah ditebarkan oleh agama Allah, yang telah diamalkan oleh umat agama yang menganut agama Allah tabaraka wa ta'ala, Rasul pemimpin dunia. Abu Bakar melanjutkan kepemimpinan dunia, Umar melanjutkan kepemimpinan dunia, Uthman melanjutkan kepemimpinan dunia, dan demikian juga dan Ali bin Abi Thalib. Dan 5 pemimpin dunia itu tidak pernah mengenal satu orang pun pengawal di sampingnya. Keamanan apa lagi? Yang kalau kita mencari bukti keamanan apa lagi yang lebih daripada sejarah ini? 5 pemimpin dunia yang tidak pernah punya pengawal satu orang pun. Seorang wanita datang kepada Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim dari Anas bin Malik. Saya datangi Nabi karena saya bersalah kepada Nabi. Walam ajid indahu bawabin. Aku tidak menemukan di pintu Nabi ada penjaga. Demikian juga dengan Abu Bakar. Diri tanpa penjaga. Tidakkah itu bukti keamanan yang luar biasa? Sejarah mana yang bisa kita lihat selain apa yang telah ditorehkan oleh umat Islam dalam keamanan internasional? Suatu hari utusan Romawi datang mencari khalifah umat Islam bernama Umar bin Khattab. Dan ketika dia sampai di Madinah, dia bingung mencari, tidak ada yang berbentuk istana seperti yang dia kenal dengan raja-rajanya. Lalu dia butuh mencari orang dan bertanya, di mana khalifah umat Islam? Di mana Umar bin Khattab? Lalu ditunjuk dia ke masjid. Umar sedang istirahat siang di masjid. Pergi dia ke masjid dan ditemukan Umar, Khalifatul Rashid, Khalifah umat Islam, pemimpin dunia yang ditakuti dunia ketika itu, sedang istirahat siang, beralaskan sebuah alas yang tidak mewah, dan kemudian tak ada seorang pun yang mengawalnya. Dan ini membuat utusan Romawi kaget luar biasa, terhentak luar biasa. Seorang yang namanya ditakuti di Romawi dan Persia, tidur tanpa pengawal. Di siang bolong, manusia bebas berlalu lalang. Kemudian ketika Umar terjaga, dia berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Adilt fa amint." Engkau berlaku adil wahai khalifah, oleh karena itu engkau aman. Setelah pulang ke Romawi, dia tinggalkan pangkat dan jabatannya, dia kembali ke Madinah, menyatakan keislamannya, bergabung bersama umat Islam di kota Madinah di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin bukti sejarah bahwa Nabi kita adalah orang yang sangat mencintai keamanan, sangat mencintai perdamaian, tidak ada bukti sejarah yang lebih besar daripada penaklukan kota Mekah. Mari kita lihat. Nabi kita SAW di kota Mekah 13 tahun dicaci, dimaki, dianiaya, dan ingin dibunuh oleh orang-orang Mekah. 13 tahun lamanya. Sehingga akhirnya beliau Allah pindahkan dari Mekah menuju Madinah. Dan orang Quraisy tidak berhenti mengejar Nabi sampai ke kota Madinah. Datanglah mereka di perang Badar, datanglah mereka di perang Uhud, datanglah mereka dengan ahzabnya di perang Khandaq. Dan tidak berhenti mereka memerangi Nabi SAW selama 8 tahun setelah Nabi meninggalkan Mekah. 21 tahun mereka memerangi Rasul kita tercinta. 21 tahun mereka memerangi agama Allah. 21 tahun mereka mencaci, memaki, ingin membunuh Nabi dan para sahabatnya, ingin menghancurkan. Akan tetapi ketika tahun ke-8 Hijriyah, Nabiur Rahmah, Nabi rahmatan lil alamin datang kepada mereka dengan 10.000 pasukan yang tidak bisa mereka hadang sedikit pun. Camkan kalimat, Nabi membawa 10.000 pasukan perang. Yang dibawa oleh Nabi kita 10.000 pasukan perang. Ini penting untuk Anda ketahui, kita ketahui, bahwa yang dibawa Nabi pasukan perang, seolah-olah Nabi ingin perang. Sesampainya di kota Mekah, kekuatan besar yang dibawa oleh Nabi dari orang-orang yang beriman, tak bisa dihadang sedikit oleh orang Quraisy.
Namun apa kata Nabi kita? Apa yang diteriakkan oleh Nabi kita? Dan apa yang disuruh oleh Nabi kita, para sahabat meneriakkannya di seluruh penjuru kota Mekah. Man dakhalal masjida fahuwa amin. Yang masuk masjid aman. Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Yang menutup pintunya dan tidak keluar dari rumah aman. La ilaha illallah. Membawa 10.000 pasukan perang untuk menebar keamanan dan bukan menebar kebencian kepada orang-orang yang telah membencinya 21 tahun lamanya. Kepada orang-orang yang telah ingin membunuhnya 21 tahun lamanya. Siapa yang bisa melakukan ini kalau bukan seorang hamba Allah yang dikasihi oleh Allah, dan rahmat Allah curahkan di dalam hatinya. Suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ingin menebarkan ketakutan di kota Mekah. Bahkan Nabi mengatakan, man dakhalal masjida fahuwa amin. Yang masuk masjid aman. Yang masuk rumahnya tutup pintu aman. Dan terdengar oleh Nabi, Khalid bin Walid mengatakan, al-yauma yaumu malhamah. Hari ini hari pertempuran. Nabi mengatakan, kadzaba Khalid, berdusta Khalid. Al-yauma yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, bukan hari pertempuran. Berdusta Khalid, salah Khalid. Khalid bin Walid masuknya. Hari ini hari kasih sayang. Lalu setelah Nabi SAW menghancurkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah, Nabi menyuruh para sahabat, datangkan kepadaku seluruh penduduk Mekah. Datanglah penduduk Mekah. Tahukah kita peraturan peperangan ketika itu yang disahkan oleh agama kita? Yang kalah perang ketika itu menjadi budak. Yang hari ini pemimpin, ketika datang Nabi Muhammad akan menjadi budak. Dikumpulkan oleh Nabi SAW di kota, di sekitar Ka'bah, orang yang sudah 21 tahun membencinya, 21 tahun memeranginya, 21 tahun ingin membunuhnya. Dan kalau Nabi mau, Nabilah penguasa mereka ketika hari itu. Nabi kemudian bertanya kepada mereka, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Apa gerangan yang kalian perkirakan akan saya lakukan kepada kalian ini? Sejarah 20 tahun bukan waktu yang singkat untuk membenci dan memusuhi. Dan sekarang dia datang dengan kekuatan penuh yang tak akan bisa tertandingi oleh mereka penguasa Mekah. Abu Sufyan ada di sana, Suhail bin Amr ada di sana, Safwan bin Umayyah ada di sana, Ikrimah anak Abu Jahal ada di sana. Nabi bertanya kepada mereka, ma tadhunnuni anni fa'ilu, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Apa gerangan prediksi kalian, apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Ketika itu datanglah kejujuran orang-orang Quraisy kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang selama ini kejujuran itu ditutupi oleh keangkuhan. Kata mereka, akhun karim, ibnu akhin karim, kamu adalah orang mulia, ayahmu pun orang mulia, kakekmu pun orang mulia. Kebenaran yang selama ini mereka tutupi dengan keangkuhan dan kesombongan keluar di saat mereka tidak bisa lagi menutupi kebenaran itu. Boleh bagi Nabi kita tercinta SAW mengatakan, hukuman buku bagi kalian sekarang ini adalah penggal kepala. Boleh. Hukumanku bagi kalian sekarang kalian harus menjadi budak bekerja di kebun-kebun. Boleh. Hukuman bagi kalian sekarang ini adalah begini, boleh. Tapi apa yang dikatakan Nabi kita SAW? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kemanapun kalian mau pergi. Pergilah. Tak seorang pun di antara kalian yang akan kuperbudak pada hari ini. Kalian semua adalah orang yang merdeka. Sifat pemaaf yang luar biasa. Sifat kasih sayang yang luar biasa. Kedamaian yang luar biasa. Dan tidak sedikit pun Nabi mengatakan kalian harus beriman kepada aku. Tidak. Karena agama tidak boleh dipaksa. La ikraha fid din. Tidak boleh memaksa dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kebenaran dan kesalahan telah jelas, silahkan pilih masing-masing. Agama tidak boleh ada pemaksaan. Nabi tidak mengatakan kalian sudah kalah maka harus beriman kepadaku, patuh dan taat menunda. Karena masalah agama adalah masalah hati. Masalah agama adalah masalah keyakinan, itu tidak boleh dipaksakan.
Kata Nabi SAW, idhabu fa antumut tolaqa, pergilah kalian. Pergilah kemana kalian mau pergi. Kalian tidak akan teraniaya, kalian semua dimaafkan. Di sana ada pembunuh pamannya, Hamzah. Di sana ada yang memakan jantung pamannya, Hamzah. Akan tetapi dimaafkan semuanya. Hindun yang telah menggigit dan menggigit jantung Hamzah mengatakan, bagaimana aku akan datang kepada Muhammad? Dia akan tuntut balas akan kematian pamannya. Kan tapi Nabi mengatakan tidak. Engkau dimaafkan. Wahsy pun datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, aku akan dibunuh oleh Muhammad karena aku telah membunuh, aku yang melemparkan tombak kepada pamannya. Kata Bilal, tidak. Dia datang sekarang untuk memberikan kedamaian. Dia datang sekarang untuk memberikan kasih sayang. Dia datang sekarang untuk memberikan keamanan. Datanglah kepadanya, dia adalah manusia paling baik di permukaan bumi. Ini dia bukti sejarah yang nyata, yang telah diukir oleh Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara Islam dan umat Islam. Poin antara Islam dan umat Islam. Kalau sudah tahu kita itulah agama kita, hal yang terpenting berikutnya yang harus kita pisahkan adalah Islam dan umat Islam bukanlah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Islam boleh jadi berada pada satu sisi yang umat Islam tidak berada pada posisi itu. Dan ini bukan hanya untuk Islam. Kemanapun kita pergi, kita akan menemukan hal yang sama. Ketika sebuah agama memberikan aturan-aturan yang sangat baik, belum tentu umatnya seperti itu. Maka bedakan antara Islam dan umat Islam. Boleh jadi umat Islam sesuai dengan apa yang Allah ajarkan di dalam Islam. Dan itu yang kita inginkan. Dan itu yang kita mau. Bahwa manusia-manusia ini, umat Islam mengamalkan apa yang ada di dalam agama Islam. Apa yang ada dalam agama Allah. Namun boleh jadi Islam berada pada satu sudut, yang umat Islam berada pada sudut yang berbeda. Saya mengatakan umat Islam tidak semuanya. Kita mengatakan umat Islam tidak semuanya. Karena yakinlah bahwa setiap zaman akan ada umat Islam yang berpegang teguh dengan agamanya. Yang dia tidak ingin lisannya menzolimi siapapun sekecil apapun. Yang dia tidak ingin tangannya menzolimi siapapun sekecil apapun. Masih ada sampai dunia kiamat umat Islam yang berpegang teguh dengan agamanya. Akan tetapi tidak boleh kesalahan umat Islam dikatakan bahwa itu adalah Islam. Ketika seseorang yang sholat kemudian dia marah dan membunuh, jangan katakan orang yang rajin sholat pembunuh. Ketika orang yang rajin berpuasa kemudian dia membunuh ayahnya, jangan katakan orang yang rajin berpuasa akan membuat orang membunuh ayahnya. Caranya bedakan yang mana Islam, yang mana yang umat Islam. Boleh jadi umat Islam mengamalkan Islam dan dia tidak akan membunuh ayahnya. Dia tidak akan membunuh tetangganya. Dia tidak akan menzolimi siapapun. Ini ketiga umat Islam mengamalkan Islam itu. Tetapi ada juga umat Islam yang kemudian tidak mengamalkan apa yang dalam agama Islam, maka terjadilah kepada mereka sesuatu yang melanggar aturan agama mereka sendiri. Dan ini sangat banyak kelakuan kriminal di tubuh umat Islam, di kehidupan umat Islam terjadi dari sudut yang ini, umat Islam yang tidak mengamalkan syariat Islam. Segelintir dari mereka, tidak semuanya, tapi segelintir dari mereka mengamalkan kekerasan karena merasa itu agamanya. Wa bi'sa al-fikrah, seburuk-buruk pemikiran orang yang mengira bahwa agamanya lah yang telah mengajarkan kekerasan itu kepadanya. Tadi sudah kita dengarkan pemaparan. Kita hanya ingin memperkuatnya, meletakkannya di tempatnya, meletakkannya pada posisinya, bahwa ada segelintir kecil umat Islam yang mengira bahwa agama Islam lah yang menyuruhnya membunuh. Maka dia membunuh. Tapi itu segelintir kecil. Padahal Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi yang mereka ikuti mengatakan inna dima'akum
wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya darah kalian haram untuk ditumpahkan, harta kalian haram untuk diambil secara zalim, bahkan harga diri kalian haram untuk dibicarakan secara zalim, aib kalian haram untuk dibicarakan secara zalim. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini yaitu hari Arafah. Fi baladikum hadza, seperti haramnya negeri ini yaitu negeri Mekah. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini yaitu bulan Zulhijjah. Haram untuk ditumpahkan darah darah manusia, seperti haramnya penumpahan Mekah, seperti haramnya Arafah, seperti haramnya bulan Zulhijjah, bulan haram. Ini agama Rasul kita Muhammad SAW, dan ini Rasul katakan ketika Rasulullah SAW di akhir Hajjatul Wada. Maka tidak mungkin Islamlah yang telah mengajarkan kekerasan itu. Namun ketahuilah bahwa saudaraku, kenapa kemudian mereka mengira bahwa agama Allah yang telah mengajarkan, sebenarnya Nabi telah mengatakan itu akan ada kepada kita. Nabi adalah Rasul yang Allah berikan wahyu, dan Rasul mengatakan akan ada nanti orang-orang yang salah dalam memahami agama, dan ketika mereka salah dalam memahami agama, mereka mengamalkan apa yang mereka yakini dengan kesalahannya itu. Nabi SAW mengatakan tentang mereka, mereka adalah orang-orang yang berlebihan dalam memahami agama sehingga rusak agamanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, Nabi SAW bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh, yang akan mengemban ilmu agama ini pada setiap generasi adalah orang-orang yang bersifat berada di tengah-tengah, adil, tidak ke kiri dan ke kanan. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Dan orang yang berada di jalur tengah, jalur pertengahan, yang berada di atas agama Allah, menepis dari agama Allah ini pemahaman-pemahaman salah orang yang berlebihan dalam beragama. Tahrifal ghalin, orang yang terlalu berlebihan beragama, namun terlalu berlebihan, nggak boleh. Itu yang mereka jaga agama Allah dari orang-orang yang seperti itu. Yang kedua, wantihalal mubtilin, mereka jaga agama Allah dari orang-orang yang ingin menghancurkan agama Allah itu. Ini dari luar, dari orang-orang yang benci kepada agama Islam dan umat Islam. Dan yang ketiga, yanfuna anhu ta'wilal jahilin, mereka menjaga agama Allah dari tafsiran orang-orang jahil. Dan tafsiran orang jahil adalah bahagian daripada hal yang merusak agama Allah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bisa sampai kepada makna yang diinginkan. Dengarkan, semua kita yakin, semua kita tahu, semua kita paham, bukan itu berasal dari agama Allah yang namanya kekerasan. Lisah yang membuat bulu kuduk kita merinding. Petoknya ke luar negeri, tempat dia minum kopi di pagi hari. La haula wala quwwata illa billah. Bukan Islam yang mengajarkannya. Demi Allah, dia menyalahi 180 derajat agama Allah. Di saat dia disuruh berbakti, dia tidak berbakti. Di saat dia suruh menjaga, dia malah menghancurkan orang tuanya, bahkan dengan bangganya dia jadikan batnya itu. Akan tetapi seperti yang
tadi dikatakan beliau Nabi suatu hari mengingat ahlaka man kana qablakumul ghulu, yang telah menghancurkan umat-umat sebelum pada kita. Semangat untuk mengamalkan agama kita. Agama kita adalah agama rahmatan lil alamin. Allah yang kita ibadati adalah Allah yang, dan semoga Allah mempersatukan kita dengan Rasul yang kita cintai itu di akhirat. Semoga Allah mewafatkan kita, amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Maududi Abdullah LC hafizahullah taala yang telah memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808 untuk RBT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaan yang mana saya di sini bertanya, Islam bukan radikal, bukan pula teroris. Lalu yang radikal teroris tersebut yang mana? Apakah radikal teroris tersebut hanya orang Islam saja? Bagaimana perlakuan negara adik kuasa Amerika dan sekutu? Yang ISIS yang berlindung di negara-negara. pertanyaan mau diajukan ke mana Bapak? Ke pihak Kasat Intel atau kepada Ustadz? Kepada Ustadz, ya, kepada Ustadz kami persilahkan. kepada Ustadz. Ustadz nggak membahas ini tadi, Pak. Ustadz tidak membahas ini. Baik Bapak, pertanyaan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya setelah berita sampai kepada kita, tahulah kita bahwa aksi pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh umat Islam. Bahkan perang dunia
pertama, Perang Dunia Kedua, bukan umat Islam. Yang membuat saya akhir-akhir ini tidak lagi mau mendengar dan membaca. Sedih mati mendengarkan umat Islam teraniaya. Dan kekuatan apa yang sangat hebat pergi ke sana, di sana pun disambat oleh orang-orang yang punya pikiran radikal. Pasukan keamanan kita pelajari fakta dan realitanya, lalu nilai fakta dan realita itu. Kalau memang mereka selalu menyalah-nyalahkan, maka mereka adalah umat yang salah. Tapi kalau mereka selalu mengajak kepada kebenaran, maka itu dua hal yang berbeda. Jangan pukul rata hanya dengan nama. Jangan tuding orang sesuatu yang tidak ada padanya. Anjuran saya secara pribadi kepada siapapun, terkhusus kepada saudara atau saudari kita yang bertanya, ya, pelajari sejarah. Apakah ada orang yang bernama Wahabi atau tidak? Atau itu adalah sebuah makhluk yang tidak jelas berada di mana? Kalau yang dikatakan Wahabi adalah orang-orang alumni Timur Tengah, dan nama saya dikatakan orang sebagai orang Wahabi, dengarkan apa yang tadi kita bacakan. Kita tidak ingin menyalahkan kaum muslimin. Kita ingin kaum muslimin benar mengamalkan agama Allah. Oleh karena itu, jangan mudah hanyut dengan isu. Pelajari dengan keadilan, pelajari dengan kebenaran. Kalau memang salah, terbukti salah, nyatakan salah dengan bukti-bukti dan fakta yang nyata. Kalau kemudian ada saudara Anda mengatakan, Bapak, Rasul tidak seperti itu, yang Rasul amalkan seperti ini, mari kita amalkan seperti Rasul, itu bukan menyalahkan. Itu justru mengajak kita kepada suri tauladan yang berbicara, lihat fakta dan realita.
Kalau memang dia bersalah, salahkan. Kalau dia memang... Pertanyaan berikutnya, bagaimana memahami jihad menurut pandangan Islam yang benar? Karena sebagian saudara kita masih banyak yang memahami bahwasanya jihad harus dilakukan dengan cara berperang. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Jihad maknanya bersungguh-sungguh membela agama Allah. Dari kata-kata jahada yujahidu yang bermakna bersungguh-sungguh. Maka siapapun yang bersungguh-sungguh membela agama Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia adalah orang yang sedang berjihad. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, siapapun di antara kalian yang menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan ia akan kokohkan kaki kalian di atas kebenaran. Menolong agama Allah adalah bukan menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah untuk berdiri, menolong agama Allah untuk disebarkan. Dan tidak ada suri tauladan yang lebih baik untuk kita lihat biografinya dalam berjihad, membela agama Allah, menegakkan agama Allah, lebih daripada sejarah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah Nabi Muhammad sudah kita paparkan panjang lebar, lebih kurang 1 jam pertemuan kita tadi di depan. Akankah sejarah yang hebat itu kita katakan Nabi suka membunuh, Nabi suka berperang? Demi Allah, tidak ada yang diperangi oleh Nabi SAW kecuali hanya kekufuran dan kesyirikan. Hari ini Anda menyatakan Anda beriman kepada Allah, hari ini Anda akan dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Anda adalah saudaraku. Oleh karena itu jihad tidak ada yang disebarkan murni dengan pedang. Seluruh yang datang ke medan jihad dari panglima kaum muslimin wajib menawarkan la ilaha illallah, kalau tidak haram baginya untuk berperang. Kalau seandainya diterima, engkau pada saat itu adalah saudaraku. Karena Allah tidak mau buminya dihuni oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Oleh karena itu diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, lihatlah Nabi Anda. Sejarah jelas yang telah kita paparkan di depan kita, inilah Nabi kita. Kalau memang Nabi adalah orang yang ingin membunuh, kesempatan emas untuk membunuh orang Mekah semuanya, aksi daripada dendam Nabi SAW, namun Nabi Anda tidak satu pun hatinya memiliki titik dendam kepada siapapun yang telah benci kepadanya, kepada siapapun yang telah ingin membunuhnya. Maka tidak ada. Agama ini agama rahmat. Hanya saja orang-orang yang tidak mengerti makna jihad, memahami tidak ada kata jihad selain membunuh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau toh pun ada jihad yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam agama Allah, itu setelah aturan-aturan yang jelas, setelah peraturan-peraturan yang sangat ketat, bukan liar seperti yang ada sekarang. Maka pelajari jihad dalam referensinya yang benar tentang jihad, bukan dari orang-orang yang pemikirannya salah tentang jihad. Apa yang terjadi sekarang? Dari yang dikatakan orang bom bunuh diri, bom jihad istishhadiyah, semua itu bom bunuh diri kata para ulama. Dan mereka yang melakukannya terancam dengan ayat, dengan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan menusukkan pisau di dalam tubuhnya, di dalam neraka jahanam dia akan selalu lakukan itu berulang-ulang kali dalam waktu yang sangat panjang. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara terjun dari bukit, maka dia akan naik di bukit di dalam neraka jahanam, dan dia akan terjun dari bukit itu dalam waktu yang sangat panjang di neraka jahanam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terancam dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis yang seperti ini. Orang yang meledakkan tubuhnya berarti dia akan meledakkan tubuhnya berkali-kali, berlarut-larut, berpanjang-panjang dalam waktu yang sangat panjang di dalam neraka jahanam. Kalau kita ambilkan kiasan hadis ini kepada mereka yang membunuh dirinya, dengan apa engkau membunuh dirimu? Engkau akan diperlakukan seperti itu oleh Allah di dalam neraka jahanam dalam kurun waktu yang sangat panjang. Itu yang dinamakan jihad. Itu yang dinamakan jihad. Tidak.
Seorang Umar bin Khattab, seorang Khalid bin Walid adalah orang yang sangat kuat. Akan tapi kekuatannya berada di bawah kepemimpinan Nabi kita tercinta SAW. Tidak akan maju kecuali melalui pemerintah, melalui perintah pemimpin. Maka banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan untuk saat ini para ulama dunia mengatakan tidak ada yang namanya jihad seperti jihad yang ada di zaman Rasul SAW. Kosong dunia dari jihad. Seperti yang peraturan yang lengkap dengan peraturan yang ada di zaman Rasul, dengan syarat-syarat yang ada di zaman Rasul, yang ada di zaman para sahabat, tidak ada dunia, tidak punya sekarang ini. Paling jihad yang ada mempertahankan diri. Jihad umat Islam yang ada hanya mempertahankan diri. Dia diserang, dia wajib mempertahankan diri. Rumahnya diserang, dia wajib mempertahankan diri. Keluarganya diserang, dia wajib mempertahankan diri. Dan mempertahankan diri itu yang wafat mati syahid. Man qutila duna mali fahuwa syahid, wa man qutila duna ahli fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, mempertahankan dirinya, mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, ingin dirampok perampok, ingin dirampas perampas, dia mati syahid. Termasuk orang yang mempertahankan negerinya yang didatangi oleh orang-orang yang ingin merebutnya dari orang-orang yang bukan muslim. Hanya ini jihad yang ada. Jihadud difa', mempertahankan diri dari orang-orang yang menzolimi. Seperti saudara-saudara kita di Palestina mempertahankan hak mereka yang dirampas oleh orang-orang yang kita tahu semuanya yang tadi ditanyakan oleh Bapak yang sebelah kanan kita. Dijajah oleh orang-orang berkuasa, menggunakan kekuatan dunia dan peraturan internasional yang mereka kuasai. Maka mereka mempertahankannya. Adapun jihadut talab, datang dan membunuh, ini yang kita tahu dari fatwa para ahli ilmu. Dan apa yang kita katakan ini mungkin tidak disukai oleh sebagian mereka. Silahkan. Apakan tapi kita sampaikan apa yang kita ketahui, kebenaran apa yang kita ketahui. Membunuh dengan cara yang seperti banyak terdengar, terlihat, banyak dalam berita yang disebarkan di sana sini bukan bagian daripada agama Islam. Seorang ulama hadis internasional di kota Madinah, Abdul Muhsin bin Abbad al-Badr, mengatakan, menulis sebuah buku, bi ayyi aqlin wa din, dengan akal yang mana, dengan agama Allah yang mana engkau namakan penghancuran, pembunuhan adalah jihad? Silahkan koleksi buku itu. Di dalamnya terdapat nasihat yang berharga dari ulama internasional apa yang sebenarnya jihad. Adapun penghancuran, pembunuhan itu tidak boleh dinamakan jihad. Logika mana, akal mana yang bisa menamakan itu jihad, dan agama mana yang bisa menamakan itu jihad? Tidak ada. Itu adalah penghancuran, itu adalah pembunuhan yang agama Allah berlepas diri daripadanya, dilakukan oleh orang-orang yang tadi, umat Islam yang kadang memiliki pemahaman yang salah. Dan apabila kita kembali kepada hadis tadi, maka untuk memperbaiki pola fikir manusia yang terberat ketika dia memahami agama berlebihan. Yang kedua, ketika dia cuek beragama. Maka orang Islam yang benar berada di tengah-tengah, di atas agamanya, tidak melenceng kiri, tidak melenceng ke kanan dengan berlebihan, dan tidak melenceng ke kiri dengan cuek beragama. Mari kita menjadi orang yang pertengahan. Allah menyuruh kita menjadi umat Islam yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kalian umat pertengahan, berada di tengah-tengah. Dialah siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim, jangan menjadi orang yang dimurkai Allah. Waladhdallin, jangan juga menjadi orang yang sesat. Jalan kebenaran selalu berada di tengah-tengah di antara dua jalan yang sesat. Jalan sesat yang pertama, berlebihan beragama, jangan jadi mereka. Jalan sesat yang kedua, cuek, yang tidak peduli dengan agamanya, jangan jadi mereka. Jadilah orang yang beragama namun tidak berlebihan dan tidak cuek. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz terhadap atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari hadis yang kedua berbunyi la dharar wa la dirar, tidak boleh memudaratkan kepada diri sendiri dan juga orang lain. Jadi Ustaz, pemerintah berarti melegalkan hal-hal yang memudaratkan seperti rokok. Jadi dalam Islam hukum rokok itu bagaimana Ustaz? Apakah bisa berdalil dengan hadis di atas? Syukron. Sudah siap dengar hukum rokok? Udah siap belum? Wallahu ta'ala alam. Kalau antum ingin pendapat ana yang ana dengar dari ulama internasional, maka hukumnya adalah haram. Kalau antum mau dengar pendapat ana
Yang pendapat anak ambil dari ulama internasional, dari ulama-ulama yang ada di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Yordania, ya, ulama-ulama ternama yang ahli-ahli hadis. Syekh Abdul Muhsin itu hidupnya sudah 30 tahun mengajarkan hadis Nabi. Sahih Bukhari tamat, Sahih Muslim tamat, Sunan Abu Daud tamat, Sunan Nasai tamat, Sunan Tirmidzi tamat, Ibnu Majah tamat. Kemudian sudah kembali lagi kepada Sahih Bukhari, diajarkan di Masjid Nabi. Sudah tamat lagi Sahih Bukhari, sekarang mengajarkan Sahih Muslim. Puluhan tahun hidupnya di atas agama Allah, di atas hadis Rasulullah SAW, dan beliau dan guru-gurunya yang berilmu itu memfatwakan semuanya. Tapi kalau antum ingin mengambil fatwa yang lain, ana tidak tahu, silahkan. Untuk antum, soal orang, jangan bicara orang, kita bicara diri sendiri. Karena di akhirat kita hanya mempertanggungjawabkan diri kita sendiri dan bukan orang lain. Jadikan ini kaidah penting dalam beragama. Akhi, matamu jangan terlalu melihat kesalahan orang. Matamu gunakan untuk melihat kesalahan dirimu sendiri untuk diperbaiki. Kalau kita rajin melihat kesalahan orang, tak akan ada kesalahan orang yang bisa tertutupi dari mata kita. Tapi apakah kesalahan orang yang kita ketahui membuat diri kita tidak bersalah? Apakah kesalahan orang yang kita ketahui membuat diri kita suci? Imam Syafi'i berpesan, wahai orang-orang yang memuliakan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berpesan kepadamu ketika beliau hidup, dan pesan beliau sampai sekarang masih diukir oleh para ulama di dalam tulisan-tulisannya dan dinukilkan dari kepala ke kepala, dari hafalan ke hafalan, dari buku ke buku. Kata Imam Syafi'i, lisanaka la tadhkur bihi auratam ri'in. Lisanmu jangan sebut dengannya kesalahan orang lain, dan katakan bahwa lisanaka la tadhkur bihi auratam ri'in fakulluka auratun walin nasi alsun. Dirimu itu penuh dengan kesalahan, dan ribuan mata, ribuan lisan, jutaan lisan bisa membicarakan dirimu. Wa ainaka in abdat ilaiha ma'ayiba fasunha wa qul ya ain lin nasi ayun. Kalau matamu suatu hari melihat kesalahan orang, pelihara dia, jangan tebarkan ke orang lain, jangan sampaikan ke orang lain, simpan. Wa qul ya ain, katakan kepada matamu, linnasi ayun, manusia punya jutaan mata untuk melihat kesalahanmu. Ini pesan Imam Syafi'i, yang tentunya Imam Syafi'i ahli ilmu yang sangat kita muliakan. Agar kita selamat, pedulilah kepada kesalahan kita. Kecuali kalau antum yakin bahwa seluruh agama Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis semuanya sudah antum amalkan, tak ada lagi yang lain. Kalau anda ingin melihat kesalahan orang untuk diperbaiki, mungkin anda ada uzur. Akan tetapi kalau dirimu, diri saya, diri kita masih banyak aib, maka kewajiban kita adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita dari neraka dengan cara menutupi aib kita, dan Allah menyuruh kita menutupi aib orang lain. Jaga keluarga kita dari neraka dengan cara membenahi mereka. Agama kita agama yang luar biasa. Kalau kita amalkan dan kita fahami dan kita fahami dan kita amalkan. Kemudian saudaraku, kalau mata kita selalu melihat kepada kesalahan orang lain, maka seperti yang dalam bahasa kita, bahwa sesuatu yang kecil di seberang lautan kelihatan, sementara gajah yang ada di pelupuk mata tak nampak. Lalu apa untungnya bagi kita membicarakan kesalahan orang lain? Kalau kita yakini itu salah, kita yakin dan kita tinggalkan. Adapun orang lain urusan ia dengan Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Dan semakin seseorang itu mulia, membicarakan kesalahannya adalah semakin fatal. Jadikan ini kaidah dalam beragama. Dan ini bagian daripada agama kita. Membicarakan aib orang lain yang kita tidak kenal siapapun dia, dan derajatnya mungkin di bawah kita, maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Kita bicara aib seorang pemulung, kita membicarakan aib seorang pengemis yang mungkin makna daripada pekerjaannya rendah di mata manusia.
Haram hukumnya dalam agama Allah. Semakin tinggi derajatnya di tengah manusia, semakin mulia dia di tengah manusia, semakin haram membicarakan aibnya. Anda menyayangi orang tua, maka menebarkan aib orang tua dosanya berlipat ganda. Karena Anda menebarkan aib orang yang sangat mulia. Dan pemimpin kemana orang seperti Ali kita cari, apalagi orang seperti Umar untuk kita jadikan orang terbaik di tengah-tengah kita yang akan memimpin kita. Kalau itu cita-citamu, cita-cita yang tidak akan pernah terwujud sampai akhir hayat, insya Allah, penuh keyakinan. Karena tidak ada orang seperti Umar zaman kita sekarang. Orang itu berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kenapa di zamanmu tidak damai? Kenapa di zamanmu ada perselisihan? Ali bin Abi Thalib menjawab, kenapa tidak sama dengan zaman Abu Bakar dan Umar? Ali bin Abi Thalib menjawab dengan singkat sekali, logika yang sangat masuk. Kamu tahu kenapa? Karena ketika Abu Bakar dan Umar yang menjadi pemimpin, aku rakyatnya. Dan ketika aku yang memimpin, kamu rakyatnya. Fahami ini dengan baik. Nabi kita SAW melarang kita menebarkan aib siapapun. Dan semakin mulia seseorang, semakin haram untuk ditebarkan aibnya. Maka akidah ahlu sunnah menyuruh kita menyimpan seluruh aib manusia kalau kita tidak ingin di akhirat aib kita dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan aksi apapun selain aksi mengamalkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengatakan pemimpinmu zalim, engkau sudah hapus daripada kezaliman itu. Engkau mengatakan pemimpin memberikan mudarat, engkau tidak memberikan mudarat kepada anak dan istrimu. Perhatikan baik-baik. Kalau ataupun engkau telah melakukan segala-galanya, bukan berarti engkau berhak untuk berbicara. Biarkan pemimpin dinasihati oleh para ulama yang bisa menasihati mereka, dan tidak perlu harus disampaikan di depan khalayak umum. Kata Nabi SAW, ta'khudhu biyadihi wa takhlubi, pegang tangan pemimpin itu, bawa jauh-jauh berbicara. Khairan kepada para pemateri yang hadir pada kesempatan kali ini. Juga kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan kepada seluruh panitia yang telah bekerja dengan luar biasa pada hari ini sehingga dapat mensukseskan acara kita pada hari ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga, jazakumullahu khairan kepada para jamaah yang hadir ke Masjid Islamic Center Rokan Hulu ini dalam rangka menghadiri takblik akbar dan mensukseskan acara kita pada hari ini. Baik, para hadirin sekalian, maka karena telah berakhir acara, maka usai sudah tugas saya memandu acara kita pada hari ini. Bila terdapat kesalahan, maka kami mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08,
kirim ke 1818. Untuk RBT, berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Maududi 08, kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional dakwah Asyil TV. Jazakumullah khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas. Penyampaian yang nyata dan jelas. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya? Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik. Beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik. Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul? Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul? Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, nggak ada salahnya. Bagaimana tidak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang Anda idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia merasakan bahwa semua jalan hidup telah tertutup, ketika ia merasakan sempitnya bumi ini padahal ia luas, ketika ia merasa dosanya tidak